lagi. Ya, kembali lagi di Middle Door. Door. Ya. Jadi nama saya Bayu sebagai moderator dan pada kali ini kita ada tempat yang sangat spesial. Ada Kira-kira dan pesulap biru. oke, jadi di sini kita akan membahas terkait hal-hal mistis. Back soundnya nggak ada, Mas. Menurut kira-kira bagaimana tanggapan tentang hal-hal seperti mistis dan Hal-hal bisnis itu sebenarnya biasa karena saya sudah lama berkecimpung di dunia itu. Terus ya saya banyak punya kenalan dukun gitu. Terus itu pejabat-pejabat yang pengen naik jabatan biasanya sowan ke saya gitu dengan ya bayar yang cukup lumayan. Wow. berarti kira-kira ini adalah udah jinak gitu ya sama hal-hal yang seperti itu. Saya penzina memang. Wah, Kalau ini kan penzina apa ini? Saya pembongkar sulap, Pak. Tapi juga agak sedikit mistik-mistiknya. apa ini mistik dari sahabat? Saya bisa pindah kulkas ke perut Anda. Dengan cara Sedikit magic dan mistik. Oh, berarti kita agak satu server ya. Iya. Biasanya pesulap itu mengedepankan logika. Logika ya. Iya kan? Saya rada kurang setuju seperti pesulap-pesulap merah gitu. Untung Anda biru. Iya. Agak sedikit gelap. Saya juga gelap tapi hitam warnanya. apa yang tidak Anda setuju terkait tentang pesulap Merah. merah? Apa menurut Anda perbedaan dari itu? Ya beda sekali. Apakah yang satu itu rasa stroberi dan yang satu rasa Mungkin rasa coklat ya. ya bisa atau nilai yang basi-basi gitu ya? Bisa. Kalau basi itu warnanya agak sedikit Iya ada pink-pinknya gitu. putih gitu lah mungkin. Nah itu. Warna apa itu ya? Boleh lanjut. Perbedaannya kalau pesulap biru ini sedikit jos karena beliau ini masih mempertimbangkan hal-hal dunia lain karena kita hidup di dunia ini juga nggak cuma satu alam aja. Benar. Anda tahu, saya mencari ilmu itu. Tembok Cina itu, saya betapa di situ, Mas. Tembok Cina gitu itu. Iya. Pagar gede paling. Pagar paling tinggi di atas itu, saya langsung apa ya? Orang-orang ngomongnya itu topo gitu. Duduk di situ gitu. Kadang ngeliat orang gitu, Mas, ya saya mau jatuh. Sebenarnya itu Anda pesulap atau seperti saya ini? Saya tuh pakai nama pesulap biru buat menyindir aja, Mas. Oh Gitu. Nama panggung aja. Jadi ada pesulap merah, saya sebagai saingannya pesulap biru gitu maksud saya. Jadi berkebalikan. Oh. Nah, Kenapa harus biru? karena baju biru. Saya suka warna biru. Oh, seperti kartu Krishna itu ya? Nah, Yang biru. Pragus. berarti ini pesulap merah. Oh, ini berarti. Pesulap biru. Iya. Oh, Iya. Paham saya. Masih dikit sih, Mas. Karena saya nggak punya indikator kebaikan. Ya, nggak seperti orang-orang yang di luar sana bentar-bentar ngepost gitu. Nggak kebaikan ngepost. Aduh, iya, saya kan di balik layar gitu, Mas. Cuma kadang-kadang langsung segebok, saya panggil reporternya, saya lihat gitu. Siapa? Ada siapa? Teman saya masuk sini dia. Nggak tahu, nggak bilang. Aduh. Bentar dulu ya, tanda. Aduh. Itu kabelnya kira-kira. Itu. Iya. Itu ada yang nyingkirin tadi. Apa? Biasa, teman saya satunya lagi. Di mana Mas? Bang atau jalan? Pengen diliatin? Rupanya sih siapa ya? Pengen nggak? Ini Pengen liatin?
Bentar mas, pelan. Coba lihat sebelah. Masnya lihat itu mas. Ban. Saya panggil dulu ya. Tutup lagi ya. Saya tutup lagi ya. Orang sakti. Ini apa mas? Ini apa ini? Ini apa ini? Apa Pak? Waduh, saya nggak bawa kodam sih mas, tapi ada ini bawaan. Apa? Ini ada isinya mas ya mas. Isinya apa? Ini King Kong setengah naga. Aduh, bahaya mas ya mas. Segede ruangan ini mas. Kurang gede mas. Mungkin kita bisa adu ya. Aduh. Oke, boleh. Silakan ditampilkan. Di sini. Ah. Tapi nanti Tapi waktu studio buat- saya kasihan mas. Nanti saya renovasi. ya sudah. Tapi nggak apa-apa dah. Apa? Buat channelku. Oke. Bung, bismillah bung. Bung. Kuat. Aduh. Ono apa itu? Ono apa? Mas Biru. Kayak gimana ya? Serang mas, serang dia mas. Tanyain dulu mas. Tanyain dulu dengan siapa itu? Ini mas siapa ini mas? Aku kodame. Ono. Udah sadar mas. Udah sadar mas. Sadar mas. Ini habis dia mas. Aduh. Parah. Apa itu mas? Rambutnya nggak ada mas, rambutnya pendek. Rambut mas pendek udah terima mas. Mas Biru. Serang mas. Ini kekuatan magisnya mas. Sampai jatuh. Cip. Air mata ini apa? Sampai terharu ya. Mas. Ya. Oke. Gimana mas? Ada air minum nggak ini? Aduh air minum. Aduh. Air minum wah. Pas habis itu dia. Saya mau tunjukkan kesaktian boleh nggak mas? Nanti ini keluar lagi bisa saya. Oh enggak. Gimana mas perasaannya? Apa yang mas? Saya sedikit kalau rasional seperti itu saya lumayan kehilangan kesadaran. Jadi kayak setengah tidur, setengah sadar. Iya. Tadi mas rambut ini apa? Itu mbahnya, kodam saya. Oh banyak. Tapi agak sedikit centil kadang. Mbah cewek itu. Iya, Tatapannya itu loh. Iya tatapannya tadi ngeri banget mas. Bukan mas. apanya? Tatapannya itu menggoda mas. Tinggi itu mas. Minta liatin wujud asli. Waduh jangan mas. Itu nanti naga saya keluar gimana setelah King Kong ini. Atau coba ditarungin aja mas. Pak Biru. Mas ini bukan animal Kaiser loh mas. Coba. Barangkali dia saling kenal mas. Aduh. Terah mungkin ya mas. Tiba-tiba wah nggak jadi berkelahi gitu. Nah, mungkin ada kemungkinan seperti itu tadi ya. Atau emang dia nggak pernah bisa dijinakkan hanya dengan Mas Biru dan Andre. Kira ada. Saya itu mas ya. Iya. Menggabungkan King Kong sama naga itu mas. Susah mas. King Kong itu saya nemu di Gunung Lawu. Masuk ke dalam itu mas. Kedalaman itu mas. Alam kubur mas. Saya dikubur dulu mas.
baru nemu King Kongnya itu mas. Lalu gimana itu menjinakkannya? Apakah ada trik-trik ritual khusus? Nah awalnya mas, saya itu pergi ke New Zealand mencari naga susu bear-brand, ya itu mas. Bisa gabungkan King Kong sama naga bear-brand tadi mas, itu di Cina dengan bertapa itu tadi. Kemudian Anda buat sebuah minuman Bear-brand itu mas. Ini mau ngomongin apa ya? Topiknya mistik, tapi kok bahasnya perusahaan. Bentar mas, saya sponsor dikit. Nah, jadi gini mas ya. Kenapa nggak? Tahu nggak kenapa susu bear-brand itu ada naganya ya? Karena itu mistisnya mas. Lah tapi nggak ada King Kongnya. Ada beruangnya mas, penggambaran King Kong. itu saudara Iya. adik ya. Iya mas. Sama-sama di hutan. Kok Ya, waktu itu ini baru ada kegiatan lain jadi adiknya yang masih Benar sus. kakaknya malu ya. Itu maksudnya. Sekarang mas, saya tanyain aja deh, gimana caranya susu bisa jadi naga? Itu hal mistisnya. saya masih bingung. Tadi bilangnya King Kong setengahnya naga. Terus di Bear-brand ada beruang sama naga. Bisa bersatu di. Kaleng susu. Susu dan susunya tuh susu Sebenarnya gimana sih? Nah, itu mistis mas. Itu namanya bukan mistis tapi miskom. Miskom. Loh, Emosi saya. sekarang bayangin mas. Menghina makhluk goib ya. Oh, Sembarangan Anda. saya tidak menghina ya mas. Saya itu di sini sebagai perantara teman saya. Gak usah banyak. Kita buktikan di luar saja mas. Sini aja. Tadi kan Nggak salah. Lagi itu 15 menit ya. Melanjutkan sudah. Karena ngomong intinya penasaran, pengen mau ngulik-ngulik lagi. Terus yang tentang ini be, pesulap biru nih. Ya wes, jadi pesulap biru itu hanya kemarin doang. Dan gue pengen penasaran lagi. Tapi tentang kue. Berarti aku takon-takon kue terus ya. Wah, takon opo yang ini ya. Oke. Siap? Tuhan. Oke, kembali lagi di Middle Dar. Dar. Ya. Oke, setelah kemarin kita berbincang-bincang dengan Kira Darada dan Pesulap Biru, sekarang saya mulai penasaran lagi dengan Kira Darada ini ya. Dengan apa kemarin ya? Apa namanya? Nanunya ilmunya ya itu. Saya ingin bicara lagi, bertanya-tanya tentang Kira Darada ini. Halo Kira Darada, sebenarnya gimana kabarnya hari ini? Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sekali. Nah, oke. Jadi setelah kemarin kita podcast itu sama Pesulap Biru, ini ruangan ini tuh jadi agak menyeramkan gitu. Ada tiba-tiba ada hal yang mistis gitu. Kemarin drum band itu juga bunyi sendiri itu. Malam-malam. Aduh ngantuk. Ki. Nah. Bergadang ya. Kemarin ada project malam ya katanya. Tadi malam saya habis hunting hantu, dapat berapa ekor ya? Di mana? Di hutan sih. Oh kalau setan tuh hantu itu berarti sebutannya ekor ya, per ekor ya? Karena yang saya tangkap ini punya ekor. Oh punya ekor. Kebetulan ya. Pocong apa itu? Kok pocong sih? Hantu apa itu? Hantu itu kucing, Hantu kucing. arwah kucing. Oh. Gentayangan kan merengek. Hantu burung ada nggak? Hah? Hantu burung? Ada. Ada juga. Semua yang telah mati pun Ada. punya arwah sendiri. Kalau burung hantu? Burung hantu udah jadi hantu kok ngapain? Tapi masih bisa ditangkap dengan orang-orang Masih. biasa. Karena mohon maaf ya ini ya. Ya. Mohon maaf. Burung hantu itu Apa itu?
Burung gigi. Kok bisa? Maka Iya. sejak lahir Mm-mm. ya Kenapa? hidup Aduh, sedih. hidupnya Iya. Apa ini? di kolong jembatan. Kenapa? Kenapa? Hijau. Oh, nggak kelihatan dengan kamera. Ya terus. Kolong jembatan. Gimana? Kolong jembatan. Enggak. Bisa di Oh, oke. Aku terlalu oke. Jadi mungkin aku mau tanya sih terkait apa itu? terkait ilmu yang punya ini. Kemarin udah pernah dibahas belum ya? Tapi saya ingin mendalami lagi lah. Gimana sih ilmu ini bisa didapatkan gitu? Dan kemarin kan kayak kelihatan serem banget. Sampai apa kemarin kesurupan. Sebentar. Oh, ada apa ini? Kenapa? Kesurupan lagi? Sakit perut. Saya dari depan langsung ke kiri. Sakit perut atau lapar? Sakit perut. Ah, kebetulan stoknya baru habis sih. Tinggi. Ini podcast apaan ya ini? Ini podcast pasangan. Podcast apa adanya. Itu nanti misalkan santai aja. Iya dan keras. Nanti ada syahadat. Nanti juga berapa? Bayaran Anda itu berapa? 500 juta. Nanti akan saya bayar 600.000 juta. Anda itu kalau nggak punya uang nggak usah undang saya. Anda meremehkan saya, tahu CEO dari perusahaan di Jakarta itu. Kamu nggak tahu Itu- CEO itu Ya, dia itu minta doa ke saya. doa apa? Loh biar usahanya mereka sukses. Doa apa itu yang Anda sampaikan? Loh banyak, tinggal doa apa, minta apa dulu mereka. Apa yang sering mereka minta itu? Dia biasanya minta cepet kaya Mm-mm. dengan cara yang instan. Ya, Biasanya menumbalkan sanak keluarga. menumbalkan sanak keluarga, menumbalkan dari arti apa itu? Dari maksudnya, Anda tahu tumbal nggak? Tahu. Ya itu, Oke, terus? Anda itu bertanya atau nantang? Terus. Loh, Lanjut. loh, kok terus ini kayak tukang parkir aja. Saya jadi bingung lama-lama. terus. Jadi sebenarnya itu sampai mana tadi? Tukang parkir. Bukan Oh, itu. bukan. Kembali lagi pas saya Tumbal. hunting. Bukan. Bukan. Ke tadi saya hunting itu apa namanya? Kucing, arwah kucing. Oke. Kebetulan saya dapat 4 ekor. 4 ekor itu nanti bisa menjelma menjadi kodam atau macan putih. Iya. Tahu. Seperti itu. Jadi, kan biasanya kalau Anda tahu yang di pasar itu yang jualan ayam piyik yang warnanya merah putih Tahu. merah putih, Ya, tahu. Merah, kuning, hijau di langit yang namanya biru. pelangi. Oke. Nah ini kucing yang saya dapat itu juga warnanya warna-warni, ada yang pink ada yang biru. Oh, itu ini biasanya pemuda-pemuda pada habis ngecat kucing dinakali itu. Dinakali itu Dicat. dikerjain atau Dicat. dicat. Ya, kucingnya. Jadi warna-warni. Warna-warni. Itu kemarin kayaknya ini kabur ya kucingnya. Jadi bisa sampai sana. Begitu. Jadi gimana ya? Saya dapat kucing itu sebenarnya ya kasihan. Mereka udah mati, tapi Mati kenapa nggak dikuburin? loh. Saya tuh hunting arwah. Oh, arwahnya. Oke. Iya kan? Oke. Ya. Tapi mendadak kemarin tuh ada
pre-order kodam macan. Kebetulan di Indonesia ini macan dilindungi. Iya. Otomatis ya kan. Iya. Macan-macan ini udah populasinya semakin dikit. Yang banyak tuh kayak kucing-kucing kampung gitu. Wah, ternyata Ki ini juga ini ya. Melindungi binatang yang langka juga ya. Oh, Enggak. jangan salah. Saya ini juga sebagai selain sebagai Ya. Cinta paranormal, saya juga sebagai peternak. Bukan peternak. Pemerhati. Kayaknya itu loh kayak ya, hewan gitu ya, Ya. melindungi hewan gitu ya. seperti itu. Jadi saya mengedepankan prinsip berkehidupan secara rukun untuk secara seperti itu. Apa yang menurut Ki ini berbeda dari dukun-dukun lainnya? Saya ini kebetulan kuliah. S3. Hah? S3. Iya, S3. S3. Itu S3 saya di situ. Oh, Cantik ya. 3 ya. Oh, Tiga. bukan, satu itu ya, yang mana tengah ya? Bukan. Itu loh, Oh, yang kecil sendiri. oke. Nah, kalau yang besar sana. Saya sukanya yang kecil-kecil. Ungu. Ya. Seperti itu. Kuliah di jurusan apa waktu itu? Saya? Ya. Di jurusannya seni. Seni apa? Kalau bahasa Jawanya itu seniningan. Oh, seni ningan. Ya-yaan ya. Oh, beda. Seniningan Tahu itu saya ya-yaan seni ningan. bukan. Kalau Jawa itu seniningan memang diartikan seperti itu. Tapi seniningan ini sendiri itu kalau di kampus itu seni yang memang jarang beberapa univ memiliki. Jadi Oh, berarti itu emang kampus berbeda ya? ya ini memang khusus untuk para Calon-calon dukun. ya. Oh, Jadi memang disiapkan univ ini. Tapi jangan salah, di situ kita diajari manajemen juga. oh oke. Manajemen waktu, manajemen uang, pendapatan. Jadi kenapa kok saya bisa punya tarif segitu mahalnya? Ya karena Iya. itu tadi. Wow, oke. Itu apa aja yang pelajaran yang ada? Yang apa sih ilmu-ilmu di jurusan itu gitu yang membuat Yang pertama gini, sekarang kan eranya era digital. betul. Apalagi teman-teman penikmat horor ini sekarang bukan beralih. Iya. Mereka semakin antusias terhadap antusias. konten-konten horor melalui kayak spesial ada YouTube, Iya, YouTube, terus TikTok, Instagram, ada TikTok. Instagram. Iya. Nah, kami sebagai paranormal juga jangan sampai ketinggalan dengan mereka, karena jikalau kita tertinggal dengan mereka, kita ini sebagai paranormal dapat cuan dari mana? Iya benar. Memanfaatkan teknologi. Iya, Ya harus. seperti itu. Sekarang apa-apa emang harus diiringi dengan teknologi. YouTube, konten ilmu, YouTube. Seperti itu. Jadi ya wajar saja. Saya di perkuliahan dukun itu dapat kayak di belajar ini kalau bikin pocong itu seperti ini. Padahal nggak ada pocong, itu diajarin. Wah, ada teknik-teknik Iya. sesederhana itu. Jadi ada teknik marketing tersendiri. Oh. Apakah pocong-pocong ya ada di hutan, gunungan itu diciptakan? Maksudnya Enggak, mereka memang ada sendiri, tapi khusus kami. Kalau misal nggak dapet pocong kayak gitu, otomatis kita ya harus buat pocong-pocongan seperti itu. oh berarti itu video-video yang ada di sosial media, YouTube itu hanya settingan? Semua kan sudah disetting. Oh, oke. Kita bawa kamera kan sudah disetting. Nanti kita mau explore, mau
hunting apa namanya hantu sudah disetting. Hmm, Kalau Anda tanyanya itu hantunya asli atau bukan, manusia terus dikasih pakaian putih atau bukan, itu baru saya jawab. Kalau Anda tanyanya itu berarti semua apa namanya settingan. apa namanya konten-konten semuanya settingan. Memang semua settingan. Karena dari awal kita sudah merencanakan seperti itu. Oke, berarti kalau tag videonya itu emang benar-benar settingan, tapi untuk pocong dan ininya Tergantung. ya, belum diketahui ya. Iya. Seperti Oke. itu. Mungkin pengalaman yang paling menegangkan, menakutkan, atau mungkin membahayakan selama perjalanan Kim dalam menjadi dukun itu apa? Apakah di pegunungan mungkin, di hutan, atau gimana gitu? Sebenarnya itu yang lebih mengerikan lagi. Iya. Itu ketika saya baru Di hutan. bukan di hutan, Tapi di kamar mandi. ada apa di kamar mandi? Loh, gini, kita kan jongkok. Kalau di hutan masih bisa lah kita apa. Di kamar mandi kita baru misalnya di kamar mandi yang airnya habis itu yang paling mengerikan itu kita baru buang hajat nih. Bayangkan aja gini terus ada yang ketok-ketok usil gitu kan. Itu oke, nggak masalah. Tapi kalau udah sampai gelitikin itu loh, bahaya itu. Paling mengerikan. Saya sudah pernah itu. Jadi lagi emang saya baru sakit perut kan. Mohon maaf nih, baru diare. Kan otomatis kan ya sering lah bolak-balik kamar mandi gitu. Saya baru apa namanya, udah mau lari kamar mandi tapi di stop sama jin itu, sama hantu. Digelitikin. Akhirnya saya nggak buang aja di kamar mandi. Di mana? Ya di lantai itu. Kurang ajar ya. Itu yang sangat mengerikan itu. Kalau misal kayak ada genderuwo terus apa gitu. Bagi saya Hal kecil. yang biasa ya. Kecil itu. Biasa. Oke. Ya namanya kalau sakit kan apa bukan sakit. Kalau buang hajat itu nggak bisa diwakilkan. Ya udah benar-benar darurat. Iya itu. Darurat. Jangan main-main. Ya. Tapi saya nggak habis fikri ya. Pikir. Oh, Ya, pikir. Kenapa ya? Di Indonesia itu sering kali kayak buat film horor itu ya. Kenapa? Apa? Bentar, saya mau cerita. Oke. Ya. Itu biasanya kalau nggak di Jawa, Terus terus ada unsur-unsur agama Islam. Itu kenapa sebenarnya? Sebenarnya itu kenapa ini? Kan banyak. Iya. Kayak misal di Papua ada hantu ini. Kenapa yang harus menjadi pokok dalam cerita itu biasanya itu kayak hantu-hantu Jawa, terus orang lagi sholat, berdoa gitu. Ada ustadz. Iya. Kenapa yang dijadikan seperti itu? Itu mungkin karena biar kita mengingatkan untuk selalu taat gitu. Karena Jangan seperti itu. Kita di Indonesia ini hidup dengan berbagai agama. ya Kenapa yang menjadi apa namanya bahan di sebuah produksi film horor ini selalu berkaitan dengan Islam. adat istiadat Jawa dan kepercayaan agama Islam. Nah, karena ya, menurut data yang telah saya telusuri, Jawa dan Islam itu adalah apa namanya yang paling banyak di Indonesia ini. Apa popularitas? Ya, orang-orangnya popularitasnya gitu dibandingkan agama-agama lain. Nah, kalau soal agama itu kalau biar lebih jelas lagi ada Ustadz Ray itu, Ustadz saya itu, mentor saya itu nanti bisa ditanyakan besok. Nah, itu.
Atau mau kita undang saja Ustadz kita ini? Nggak usah, nanti channelnya jadi channel pengajian nanti. Oh, kita iringi, kita imbangi. Horor, kemudian ada agamanya. Wah, itu kombinasinya sangat keren sekali. Kita udah ketakutan kan. Nah, kemudian dari ketakutan ini apa sih yang kita lakukan? Nah, agama. Kita satukan. Sebenarnya itu Anda MC di channel Anda sendiri atau mau jadi tokoh agama sebenarnya di sini Anda? Saya MC di sini. Ya udah. Kemudian saya juga seorang sutradara dari podcast ini. Jadi saya bebas untuk kemana cerita ini akan berjalan. Nah, seperti itu. Oh seperti itu. Berjalan kemana? Jalannya apa ini podcast ini gitu. Mau apakah di horor terus atau diiringi dengan ini ya ini keputusan yang saya ambil. Sebenarnya itu kalau punya channel itu Anda harus konsistensi. Ya. Anda harus konsisten di channel horor, channel bisnis, channel komedi. Sebenarnya itu konsistensi itu penting. Ya. Berarti Anda tuh belum punya konsistensi diri. bukan nggak punya konsisten, itu kombinasi namanya. Jadi Gini. horor ada, agama ada, bisnis ada. Berarti sebentar. Jadi Misal channelnya seperti nanti itu, bisa bukan dari orang-orang lain, nggak cuma mereka itu yang suka horor aja. stop diam. Saya sandet nanti Anda. Ampun gitu. Sebenarnya kalau Anda seperti itu buatlah beberapa channel. Channel pertama yang memang itu genre horor. Kemudian genre bisnis, genre komedi. Seperti itu. Oh, itu menurut saya malah itu. Jadi memang nanti para penikmat atau penonton itu mereka sudah tahu arah channel yang dituju. Kalau yang seperti ini nanti mereka kesulitan untuk men-scroll konten-konten Anda yang sudah pernah ditayangkan di channel YouTube Anda. Seperti itu. Oh, kalau menurut saya itu malah lebih menguras ini ya, tenaga ya untuk subscribe gitu. Misal nih, saya ada 4 kategori. Saya bikin akun sendiri. Orang-orang tuh kadang subscribe 1 atau enggak 2. Kebanyakan yang subscribe 4 paling sedikit. Nah, alasan saya menjadikan 1 itu karena nanti kan ada di playlist gitu. Playlist video diurutkan. Nah, itu nanti bisa dalam satu channel. Nanti subscribe-nya 1. Nah, kemudian kalau ada update video, nah itu nanti ada notifikasinya. Nah ini yang saya suka, pencet. Kalau enggak, wis hapus. Seperti itu maksud saya. Konsistensi. Saya juga kuliah, jangan sembarangan Anda dengan saya. Ya. Saya juga diajari manajemen. Anda kuliah tidak? Saya kuliah. Di mana? Di sebelah. Namanya apa? Elektronika, prodi pendidikan teknik elektronika, audio video. Pendidikan teknik elektronika Universitas Negeri Yogyakarta, Jalan Karangmalang, Sleman, Yogyakarta. Itu. Iya, itu kampus saya. Gitu. Elektronika. Anda tidak perlu tahu kampus saya. Tidak perlu. Nggak usah tanya Anda, nggak usah tanya. Apakah ada nggak usah tanya. Indonesia? Apa itu? Oh, aman ya. Apa-apa, itu nanti saya beli lagi. Itu murah kok. Anda saja belum dari saya di konten part 1 kemarin. Itu bisa dibicarakan. Kemarin bisanya seperti itu, nanti bisa dibicarakan. Apa? Itu akan saya sensor. Anda itu kalau tidak mampu jangan undang saya. Lalu kemudian apa alasan Anda datang kembali pas kemarin? Yang undang itu siapa? Tim saya. Tim itu bagian dari siapa? Dari saya. Ya sudah, berarti Anda yang menanggung semuanya. Ya. Lalu kenapa Anda harus datang? Kan kemarin belum dibayar. Saya kesini mau nagih bayaran saya. Sekaligus memviralkan bahwasannya di channel ini bintang tamunya tidak dikasih fee sama sekali. Berapa yang Anda butuhkan sekarang?
Saya biasanya ini kalau setiap ngejob itu dapat 100 juta. 100 juta hal yang mudah. Kalau memang hal yang mudah, kenapa Anda belum bayar? Saya ada Ferrari juga, lantai 2. Anda itu Parkiran banyak bis, alasan. nomor 2. Banyak alasan Anda itu. Ambil saja. Anda banyak alasan. Saya nggak mau lama-lama di sini. Saya santet saja. Silahkan saja, Ben. Saya tidak takut. Anda tidak takut? Tidak sama sekali. Anda menantang saya? Iya. Oke. Saya santet Anda. Masuk ke depan. Saya santet pakai media. Silahkan saja. Oke. Geli pasti Anda. Ah, itu tertawa sendiri biasa. Ini nggak ada artinya. Geli Anda. Cukup. Cabut V-nya. Cukup. Mana V saya mana? Nanti akan bicarakan ke bawah. Bicara terus. Sampai kapan ini? Saya Sampai ada Ferrari, bosen. ambil saja kuncinya ada di pojokan yang paling. Saya tidak dalam. mau Ada di ngambil loker A. sendiri. Mana? Anak buah Anda mana? Saya akan ambilkan. Anda harus segera pergi dari sini. Ini sebenarnya drama atau podcast? Podcast sedikit horor. Saya nggak terlalu suka dengan podcast Anda. Apa yang Anda nggak sukain? Biar kami evaluasi. Sudah tidak dikasih fee, latnya nggak jelas pula tempatnya. Ini apa tempat kayak gini? Ini kamera. Ini tim saya yang edit video. Nah itu kayak yang jalarnya podcast ini apa yang akan dibicarakan. Nah itu proyektor TV buat naikin. Nah setelah ini apa? Alurnya gitu. Jadi ya seperti itu. Mungkin ini bagi saya udah sesuai, tapi buat Ki itu wah mungkin beda ya pemikirannya. Jadi harus ada yang berbeda. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini saja podcast pada kali ini. Sekian dan terima kasih.